akan masuk ke talk show yang keempat dengan judul Gangguan Mata Umum di Usia Senior bersama dengan Jakarta Eye Center Eye Hospital dan Klinik. Untuk pembicaranya adalah Dr. Anissa Nihdria Triayu Wicaksono, spesialis mata, dengan moderator Deni Wahyuni. Ibu Deni Wahyuni. Baik, untuk Dr. Anissa dan juga Ibu Deni Wahyuni dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Saat ini ingin sharing mengenai kesehatan mata khususnya untuk gangguan mata senior, terutama untuk penyebab kebutaan nomor 1 dan 2 di Indonesia maupun dunia. Mungkin ada yang pernah dengar katarak atau glaukoma. Nah, ini kami dari JJ Hospitals and Clinics akan menyampaikannya melalui dokter spesialis mata kami, ahli glaukoma dan katarak, yaitu Dr. Anissa Nindya Triayu Wicaksono, Bachelor of Medical Science Honors, spesialis mata, atau biasa disapa Dr. Ica ya dok, yang akan menjelaskan apa itu katarak dan glaukoma serta penyebab, gejala, dan bagaimana solusinya. Kepada Dr. Anissa, dipersilakan dok untuk pemaparannya. Terima kasih Mbak Deni, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semua, salam kenal. Mungkin kalau masih ada yang di booth, nanti kalau teman ada mungkin rekan-rekannya yang mau berkumpul boleh. Jadi pada siang hari ini saya mungkin akan share sedikit ya mengenai glaukoma dan juga katarak, karena betul tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Deni, ini memang penyebab kebutaan nomor 1 kalau di dunia, glaukoma nomor 3 penyebab kebutaan yang memang mungkin bisa mengganggu aktivitas dan produktivitas sehari-hari. Jadi maaf sebelumnya. Baik. Jadi ini ya. Untuk katarak sendiri sebenarnya yang terkena katarak itu cukup banyak, rata-rata di atas 60 tahun, dan itu biasanya sekitar angkanya itu sekitar 5,5 dari 10 orang, atau angka kalau dari penelitiannya 56% mungkin orang di atas 60 tahun itu menderita katarak. Jadi angkanya cukup besar ya. Namun kalau untuk katarak ini kebutaannya dapat dikembalikan, atau kalau bahasanya reversible. Jadi dengan ditata laksana dengan baik dan optimal, kebutaan akibat katarak ini bisa dihilangkan, jadi bisa kembali melihat lagi. Agak sedikit berbeda dengan glaukoma. Kalau glaukoma memang angkanya lebih kecil sih, 1 dari 28 orang. Itu memang angkanya kecil. Namun glaukoma apabila sudah mengalami kebutaannya tidak dapat dikembalikan. Jadi memang lebih mengganggu, walaupun angkanya lebih kecil, tapi jangka panjangnya bisa lebih mengganggu. Boleh. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kebutaan di Indonesia dibandingkan dengan populasi kita itu sekitar 3%, sangat kecil ya. Tapi kalau warga Indonesia ada sekitar nomor 3 baru glaukoma. Oke, kita mulai satu-satu ya. Glaukoma itu apa sih? Glaukoma itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya menyerangnya ke syaraf mata kita. Syaraf mata yang terjadinya sebenarnya sih perlahan-lahan, jadi nggak mendadak. Adalah tipe-tipe yang bisa mendadak, tapi sebenarnya proses penyakitnya terjadinya perlahan dan biasanya ditandai dengan penurunan lapang pandang. Lapang pandang itu gimana sih? Kalau kita lagi lihat ke depan, harusnya kita masih bisa melihat di area-area tertentu, di pinggir-pinggir atas bawah. Nah itu biasanya akan hilang perlahan. Nah biasanya tadi yang sudah saya bahas, kerusakan yang diakibatkan oleh glaukoma itu tidak bisa dikembalikan. Jadi kebutaan yang sudah terjadi bersifatnya permanen. Tapi glaukoma ini bisa dicegah, kebutaannya bisa dicegah. Caranya gimana? Ya tentu saja dengan melakukan pemeriksaan rutin. Karena sifatnya yang perlahan, biasanya kalau dengar di luar banyak yang ngomong glaukoma itu sering dibilang sebagai pencuri penglihatan, karena dia perjalanannya pelan-pelan, tiba-tiba nggak tahu loh kok udah gelap ternyata menderita glaukoma. Oke.
Apa aja faktor resikonya? Biasanya faktor usia. Kalau glaukoma usianya agak berbeda dengan katarak tadi, saya bilang 60 tahun. Kalau glaukoma itu mulai biasanya paling banyak ya, paling banyak di atas 40 tahun. Kemudian salah satu faktor risikonya adalah peningkatan tekanan bola mata. Tadi mungkin sebelumnya Prof membahas mengenai hipertensi. Mirip ini juga kayak hipertensi, tapi hipertensinya terjadinya di dalam bola mata. Nah, kemudian riwayat keluarga dengan glaukoma. Jadi kalau ada keluarga sedarah yang mengalami glaukoma, kita memiliki faktor risiko yang lebih besar untuk memiliki glaukoma juga. Wanita itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi menjadi glaukoma. Ini kan kita lagi Women Health Expo ya, jadi memang ibu-ibu memiliki resiko yang lebih besar untuk terjadi glaukoma dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai orang Asia, kita sebagai keturunan Asia juga kita pada dasarnya sudah memiliki resiko yang lebih besar. Kemudian kelainan kacamata, jadi kalau penggunaan kacamata itu ada tipe glaukoma tertentu yang berhubungan dengan bila kita memiliki kelainan kacamata tertentu. Dan yang terakhir, kalau kita memiliki penyakit sistemik lainnya, diabetes, hipertensi, resikonya menjadi meningkat untuk mengalami glaukoma. Selanjutnya, nah apa aja nih tanda dan gejalanya? Biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah pandangan buram. Tapi sebenarnya ketika pandangannya sudah buram, rata-rata glaukomanya sudah relatif terlambat. Jadi sudah masuk ke glaukoma yang cukup berat kondisinya. Ada beberapa tipe glaukoma yang tanda gejalanya adalah mata merah mendadak, tiba-tiba matanya merah, nyeri, sakit. Nah, kemudian halo itu gimana sih kalau kita melihat lampu yang terang, tiba-tiba di pinggirnya ada kelihatan kayak pelangi di sekitar lampunya, itu disebutnya halo. Tadi ya mata nyeri dan pegal, dan kemudian tadi yang terakhir yang saya sempat bilang adalah lapang pandang yang menyempit. Ini kalau dilihat ya, ini glaukoma, harusnya kita bisa melihat pemandangan yang bagus. Kalau pada glaukoma biasanya penglihatannya jadi kita sebutnya namanya penglihatan lubang kunci, karena seperti menyempit dari lubang kunci melihatnya, pinggir-pinggir lainnya hitam. Berikutnya, nah bagaimana cara tata laksana glaukoma? Yang pertama biasanya dokter-dokternya akan memberikan obat dulu, tentu saja dengan memberikan obat. Apabila dengan obat-obatan tidak bisa menangani keseluruhan kondisi glaukomanya, biasanya kita bisa beralih ke tindakan yang kita sebut laser. Jadi biasanya dia invasinya minimal, bukan dengan operasi. Kalau memang dengan itu semua tidak bisa terkontrol juga glaukomanya, baru kita pikirkan pembedahan. Pembedahan glaukoma itu biasanya ada 2 tipe pembedahan. Nanti biasanya pasti kalau ibu-ibu bapak-bapak berkonsultasi sama dokter akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita pindah ke yang berikutnya, katarak. Tadi kita ngebahas katarak. Katarak ini kebutaan nomor 1. Paling banyak sebenarnya di dunia ya. Tadi angkanya sekitar 56%. Tapi memang katarak dengan penanganan yang optimal, dia bisa kembali optimal lagi juga penglihatannya. Jadi apa sih sebenarnya katarak? Katarak itu tuh sebenarnya terjadinya di lensa mata. Mana sih lensa mata? Adanya, adanya di dalam sini. Ini lensa mata. Harusnya dia kayak bening ya, agak semi bening. Tapi ketika sudah terjadi katarak, biasanya jadi kayak putih-putih di bagian tengah itu. Nah, putih-putih ini dia menghalangi cahaya masuk ke dalam mata. Ketika cahaya tidak bisa masuk ke dalam mata, kita tidak bisa melihat keluar. Jadi itu mengapa katarak mengganggu penglihatan. Apa aja faktor resikonya? Tadi sama usia juga. Tapi kalau katarak yang jenis paling umum itu biasanya karena faktor usia di atas 60 tahun rata-rata ya. Tapi kalau orang Indonesia dengan exposure matahari yang lebih banyak, kita mungkin banyak jenis konsumsi makanan kita juga agak berbeda ya, banyak karbohidrat yang digoreng, itu biasanya resikonya jadi makin besar, usia kataraknya juga semakin lebih muda. Nah kemudian paparan UV ya, tadi karena kita ada di negara tropis, negara khatulistiwa yang memang mataharinya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, itu menjadi faktor resiko. Keluarga juga, resiko keluarga juga menjadi faktor resiko. Kemudian ada trauma mata, kalau misalnya terjadi sesuatu di matanya, riwayat jatuh, riwayat matanya terkena sesuatu, nah itu resiko terjadi katarak juga tanpa melihat usia. Kemudian gaya hidup yang nggak sehat tadi ya, jenis makanan, kurangnya olahraga, itu juga menjadi faktor risiko. Riwayat operasi mata lainnya sebelumnya kalau misalnya ada trauma atau ada kondisi-kondisi lain. Kemudian sama tadi mirip dengan glaukoma juga, kalau punya penyakit lain banyak
konsumsi obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit sistemik lainnya, diabetes, hipertensi, itu biasanya juga menjadi faktor resiko, dan juga biasanya yang agak banyak menggunakan steroid yang rutin. Jadi memang hati-hati pada penggunaan steroid karena bisa aja itu menyebabkan katarak. Gejala dan tandanya mirip tadi ya. Yang pertama adalah pandangan buram, dan biasanya kalau di cahaya yang agak redup, jadi di malam hari itu rasanya susah sekali untuk melihat. Tapi pada saat terang itu rasanya silau sekali. Itu salah satu tanda khasnya glaukoma. Katarak. Nah, kemudian juga kalau sudah menggunakan kacamata biasanya ada perubahan ukuran kacamata yang relatif sering. Kok saya 3 bulan sekali rasanya harus ganti ukuran kacamata ya. Nah, itu mesti dipikirkan apakah sudah ada kataraknya. Kemudian biasanya kadang bisa juga pandangannya seperti berbayang dan perubahan kontras warna. Jadi kalau aslinya nih ngelihatnya harusnya warnanya ungunya cerah, kuningnya cerah. Kalau pada penderita katarak biasanya jadi agak kayak kekuningan melihatnya. Jadi warnanya juga sudah tidak terang lagi. Oke, boleh next. Apa tata laksana katarak? Sekarang di 2024 ini mungkin sudah sangat modern ya untuk penata laksanaan katarak. Mungkin kalau zaman dulu dibilang operasi katarak nunggu mateng Bapak Ibu kataraknya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang biasanya memang kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jadi nggak mesti nunggu mateng, itu katarak sudah bisa dioperasi. Biasanya tapi sampai saat ini ya kita tata laksana katarak itu hanya operasi, belum ada obat tetes ataupun obat-obatan lain yang kadang-kadang mungkin kalau melihat hoax di internet ada yang bilang bisa menangani katarak, itu belum ada. Sejauh ini memang penata laksanaan katarak itu melalui operasi. Jenisnya apa? Yang paling umum mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi ini kita lukanya kecil, jarang menggunakan jahitan, biasanya tidak menggunakan jahitan. Kemudian waktu penyembuhannya juga relatif cepat. Dan biasanya nih kataraknya bukan dicacah ya, tapi dihancurkan kecil-kecil, kemudian nanti akan dipasang lensa tanam supaya membantu Bapak Ibu untuk melihat lagi. Nah, kalau yang lebih baru lagi, vakoemulsifikasi ini digabungkan dengan terapi laser, kita bilangnya ya. Menggunakan laser ini jauh lebih presisi. Biasanya kalau kita bilangnya namanya lensa-lensa yang khusus. Kalau ibu bapak ada kelainan biasanya silinder yang cukup besar, tuh biasanya kita menawarkan lensanya harus lensa yang khusus supaya lebih optimal. Atau kalau bapak ibu masih sangat produktif, biasanya menggunakan lensa yang bisa melihat jarak jauh dekat. Jadi itu harus tingkat presisinya tinggi. Nah, ini biasanya kita gabungkan dengan laser. Kemudian kalau memang kataraknya sudah sangat matang, misalnya agak sudah cukup lama sebenarnya keluhannya, tapi baru datang berobat atau baru berani operasi, terlalu matang kataraknya, atau ada kondisi lain, biasanya kita ya tentu yang kita utamakan adalah keselamatan pasiennya. Jadi biasanya kita bisa aja menawarkan jenis operasi katarak manual, ekstraksi katarak lainnya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kapan sih kita harus periksa dan siapa aja sih yang sebenarnya harus periksa ke dokter mata. Tadi ada penyakit dua-dua yang kita bahas pada siang hari ini itu sebenarnya penyakit yang memang berhubungan dengan usia. Jadi sebenarnya rule generalnya atau utamanya adalah kita mengutamakan di atas usia 40 tahun sebaiknya minimal 1 tahun sekali berobat ke dokter mata untuk melihat apakah ada faktor risiko lain, baik tadi glaukoma ya karena mulainya dari usia 40 tahun maupun katarak atau kondisi mata lainnya. Kemudian apabila kita memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mata lain, katarak, glaukoma, kalau punya riwayat keluarga seperti itu, kita sarankan untuk periksa secepatnya. Kalau memiliki kondisi sistemik, hipertensi, diabetes, gangguan jantung yang biasanya membutuhkan ada gangguan pengentalan darah, nah itu sebaiknya diperiksakan. Dan apabila kita memang ada kelainan yang perlu menggunakan kacamata atau riwayat operasi mata, nah itu kita sebaiknya segera periksa. Dilakukannya rutin minimal 1-2 tahun sekali, kecuali memang ada kondisi-kondisi lain yang memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih cepat. Apa aja sih biasanya pemeriksaan mata yang dilakukan ya? Mungkin tadi kalau mampir ke booth-nya JHC bisa lihat ada pemeriksaan tajam penglihatan. Atau kita biasanya penglihatan tajam penglihatan yang terbaik itu biasanya untuk bantu dengan kacamata.
Kemudian kalau ini biasanya dikerjakan oleh dokter mata ya, pemeriksaan menggunakan alat khusus kayak mikroskop gitu untuk melihat bagian mata dari dalam sampai ke bagian syaraf matanya. Kemudian kalau tadi lihat juga di booth ada pemeriksaan dengan alat khusus memeriksa tekanan mata, melihat foto syaraf matanya. Foto syaraf mata seperti yang ada di bawah itu bisa dilakukan di booth. Kemudian yang ini biasanya pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut kondisi syaraf matanya, fungsi matanya bagaimana. Oke, sebagai kesimpulan sedikit, glaukoma dan katarak adalah penyakit yang berhubungan dengan penambahan usia memang. Makanya sebaiknya tadi di atas usia 40 tahun mulai rutin melakukan pemeriksaan. Memang glaukoma dan katarak yang tidak ditangani itu bisa menyebabkan kebutaan. Kalau untuk katarak, kebutaannya sebenarnya masih bisa kita kembalikan dengan penanganan yang optimal. Kebutaan akibat glaukoma di lain pihak tidak bisa dikembalikan, namun bisa dicegah. Caranya dengan pemeriksaan yang rutin. Next. Oke, ini saya mohon maaf ya tulisannya agak terlalu kecil, tapi mungkin pengen sedikit membahas mengenai mitos dan fakta yang biasa mungkin Bapak Ibu dengar seputar kesehatan mata. Jadi yang pertama, katarak bisa dihilangkan dengan obat atau tetes mata atau biasanya vitamin. Atau banyak pasien yang biasa suka tanya ke saya, dok kalau saya minum jus wortel setiap hari apakah bisa hilang kataraknya? Sampai sejauh ini jawabannya tidak ya. Jadi memang penanganan katarak itu baru bisa kita lakukan melalui teknik operasi. Kemudian yang kedua, apakah katarak hanya terjadi pada lansia? Tadi memang faktor resikonya adalah usia, tapi tadi saya sudah bahasnya ada beberapa kondisi yang mungkin sekali katarak itu muncul pada usia-usia yang lebih muda, bahkan pada anak-anak juga mungkin. Kemudian glaukoma dapat disembuhkan dengan sepenuhnya dengan operasi atau baru kemarin ada pasien saya nanya, dok saya ditawarin ada kacamata ion katanya buat nyembuhin glaukoma saya. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi tetap itu sepertinya belum bisa. Dari penelitiannya belum ada ya untuk bisa menyembuhkan seperti itu. Untuk glaukoma yang bisa kita lakukan adalah mencegah, mengontrol jangan sampai kerusakannya terjadi lebih jauh. Kemudian yang terakhir, tanpa riwayat keluarga, faktor resiko untuk terjadi glaukoma sangat rendah, dan glaukoma hanya terjadi pada penderita diabetes. Itu juga suatu mitos ya. Banyak pasien saya ketika saya bilang, ya Bapak Ibu maaf ini sepertinya kondisinya adalah glaukoma, respon pertamanya adalah tapi saya nggak punya diabetes, Dok. Wah bingung ya, karena benar-benar tidak berhubungan mungkin kalau zaman dulu nih ada soal ujian. Karena memang diabetes bisa sih menjadi faktor resiko untuk terjadi glaukoma, tapi bukan berarti semua penderita glaukoma adalah penderita diabetes. Hubungannya tidak seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin sesi tanya jawabnya dipandu oleh Mbak Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ica untuk paparannya. Kita jadi lebih tahu lagi ya mengenai katarak sama glaukoma yang ternyata bisa dialami oleh siapa aja. Keduanya sama-sama bisa menyebabkan kebutaan ya dok. Cuma bedanya kalau katarak bisa dihilangkan setelah operasi, tapi kebutaan akibat glaukoma itu nggak bisa disembuhkan kecuali dengan pencegahan screening dini. Nah ibu-ibu setelah mendengar penjelasan dari Dokter Ica, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Nanti untuk yang bertanya akan kita berikan souvenir dari JC. Kita buka dulu untuk pertanyaan pertama, dokter pilih yang mana? Siapa? Boleh dari sisi dulu. Oke. Boleh tolong sebutkan nama dan dari mana ya Bu? Ya, terima kasih dokter. Nama saya Demsi Pakpahan. Usia saya 73 tahun. Tahun 2007 saya pernah operasi katarak. Dua-duanya mata saya ini sudah dioperasi. Pertama mata kiri, 2 bulan kemudian mata kanan tadi, lalu mata kiri. Yang saya pertanyakan dok, kalau mata kanan ini bagus penglihatannya, tapi kalau mata kiri kok buram, itu harus dioperasi lagi atau bagaimana? Itu pertanyaan saya dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu dok?
Boleh dijawab dulu ya. Oke, sekarang kita lupa nanti. Jadi, oke, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi memang mungkin yang pertama saya bisa bilang pastinya Ibu harus dilakukan pemeriksaan lagi dulu ya Bu. Kalau kira-kira penyebab keburamannya apa? Yang menyebabkan Ibu buram apa? Apakah memang kita ada yang kita sebut sebagai katarak kedua? Ya, katarak kedua bisa terjadi rata-rata ya biasanya terjadi di atas 1-3 tahun pasca operasi. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau seperti itu tidak perlu dioperasi lagi, biasanya di laser. Namun biasanya harus dilihat lagi Bu. Tadi mungkin kalau lihat pemeriksaan yang bisa dilakukan ya, dilihat dari kondisi syaraf matanya bagaimana. Apakah di kondisi syaraf mata ada kelainan lain atau enggak yang mungkin saja memang menyebabkan penglihatannya menurun gitu. Bukan berarti pasca operasi katarak kelainan-kelainan lain di mata itu tidak akan terjadi lagi gitu. Tidak seperti itu. Jadi katarak adalah suatu kondisi khusus, tapi kalau memang ada masalah lain di bagian syaraf matanya itu masih bisa juga menyebabkan pandangannya menjadi buram. Jadi mungkin kalau boleh saya sarankan Ibu boleh periksakan lagi ke dokter atau mungkin periksa di buat dulu untuk difoto bagian syaraf matanya, biasanya bisa kelihatan awal-awal kelainannya bagaimana. Mungkin itu. Iya, kebetulan di booth JC di depan pintu sana kita bawa tim eye check yang mereka bawa alat untuk periksa syaraf mata. Jadi nggak hanya untuk periksa minus silinder, tapi juga ada tekanan bola mata serta foto syaraf mata. Gitu. Untuk mendeteksi adanya katarak atau glaukoma juga bisa. Oke, nextnya mungkin dari sebelah sini. Ya. Yang di depan kerudung coklat, Ibu mau? Sebentar aku turun. Terima kasih dokter atas ilmunya. Sebelumnya saya Nisa dari Kebayoran Baru. Saya mau tanya, sekarang kan banyak kacamata autofokus, iya yang mengatur sendiri. Saya sendiri pakai gitu loh dok. Sebelum saya pakai kacamata autofokus itu plus saya 0,75. Pas udah pakai kacamata autofokus 0,5. Tapi kadang merasa nggak enak sama buram tuh gimana? Maksudnya autofokus itu lebih bagus atau enggak gitu, atau harus benar-benar plusnya sesuai dengan kacamatanya. Terus yang kedua, kalau udah pernah operasi katarak itu bisa berulang operasi katarak lagi atau gimana? Makasih dok. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Kalau untuk kacamata autofokus kebetulan nih Bu sejauh ini kalau kami dari dokter mata belum ada ya kacamata autofokus. Mungkin apakah maksudnya kacamata progresif yang bisa untuk melihat jauh dan dekat sekaligus atau bagaimana? Mungkin nanti bisa sambil dilihat pas lagi periksa ke dokter mata ya Bu, itu biasanya bisa diukur untuk ukuran kacamata. Tapi terkait plusnya, plus itu ada dua Bu. Plus mata itu ada plus untuk melihat jauh, ada plus untuk melihat dekat untuk membaca. Plus untuk melihat jauh biasanya itu memang sudah tergantung dengan kondisi anatomi mata kita atau bagaimana ukuran bola mata kita. Tapi kalau untuk plus yang melihat dekat biasanya memang dipengaruhi dengan faktor usia. Jadi biasanya memang akan ada penambahan yang rutin kalau untuk plus untuk baca. Jadi kalau Ibu bilang mungkin tahun lalu pakainya 0,75 Ibu merasa nyaman, bisa jadi dalam 2-3 tahun ke depan Ibu memang butuhnya plus 1. Bukan karena penggunaan kacamatanya yang salah atau kacamatanya yang tidak sesuai ukuran, tapi memang plus untuk baca itu sangat dipengaruhi dengan usia. Penambahan usia sebanyak 5 tahun biasanya sudah memberikan gangguan yang sudah lebih nggak nyaman pada saat nggak baca, dan ukurannya memang biasanya harus dinaikkan gitu Bu. Kemudian kalau untuk terkait operasi katarak,
apakah harus diulang? Biasanya balik lagi, operasi katarak yang modern sih sebenarnya biasanya angka keberhasilannya sangat-sangat tinggi. Tapi kan kita kadang-kadang ada kondisi-kondisi lain di mata yang tidak bisa kita hindari. Biasanya operasi ulang itu bukan berarti operasi kataraknya diulang, agak jarang seperti itu Bu, hampir tidak pernah. Tadi mungkin yang sudah pernah saya bahas, kalau memang terjadi yang disebut sebagai katarak kedua, itu tata laksananya biasanya laser, bukan lagi operasi katarak. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ya ada kondisi-kondisi lain yang memang entah misalnya habis operasi katarak ibu, mohon maaf ada traumanya, posisi lensanya yang bergeser, ya itu mungkin memang harus ada tata laksana lain. Tapi rata-rata dengan angka keberhasilan operasi katarak modern yang tinggi, agak jarang untuk perlu dilakukan operasi katarak berulang. Mungkin itu Bu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Kita buka lagi penanyanya Dok. Oke, kayaknya kita ke Bapak ini. Sebentar ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Ica, terima kasih penjelasannya. Nama saya Abdullah Alamudi. Tadi dipanggil Al, kalau Mbak Ica keluar ke sana, panggil Abdullah, dua orang angkat tangan. Umur saya 35, 49 tahun lalu. Sekitar setahun yang lalu, saya operasi katarak yang kiri. Tapi sampai sekarang masih sering seperti saya lagi, masih keluar air mata. Apa sebabnya? Yang kedua, apakah sesudah operasi katarak bisa berubah nanti menjadi glaukoma? Itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al. Baik, saya coba menjawab. Jadi yang pertama pasca operasi katarak jadi berair ya Pak ya. Biasanya yang kadang-kadang terjadi adalah ada mata kering. Tapi mata kering itu bukan karena proses operasi katarak ya, tapi memang mata kering terjadi karena faktor usia. Kita punya kelenjar di bagian mata yang menghasilkan, mungkin mudahnya saya bilang pelembab yang natural dihasilkan oleh mata. Nah itu seiring dengan bertambahnya usia, kualitas pelembabnya biasanya agak menurun. Biasanya pasien baru berasa sesudah operasi katarak, karena biasanya pasca operasi katarak tuh dapat obat tetes Pak. Setelah obat tetesnya berhenti, biasanya jadi ngerasa wah ternyata kok jadi nggak enak ya, berair terus. Berair itu adalah respon mata yang dikeluarkan pada saat matanya menjadi kering gitu. Nah itu responnya jadi berair. Biasanya kalau mau boleh diperiksakan Pak ke dokter mata lagi mungkin untuk melihat apakah memang ada mata kering. Yang paling sering adalah seperti itu. Masih mungkin sih ada penyebab-penyebab yang lain yang mungkin menyebabkan mata berair ya Pak ya. Misalnya kalau faktor usia, posisi kelopaknya agak berubah, bulu mata kita arahnya berubah, itu bisa juga menyebabkan mata menjadi berair. Tapi itu biasanya memang harus diperiksakan tadi dengan alat yang seperti mikroskop tadi itu saya bilang. Kemudian yang kedua tadi terkait apakah setelah operasi katarak bisa menjadi glaukoma gitu ya Pak ya. Baik, kalau setelah operasi katarak bisa menjadi glaukoma secara umum jawabannya ya bisa aja gitu. Namun biasanya kalau memang ini glaukoma yang tadi saya bahas adalah glaukoma yang memang karena faktor genetik bapak ataupun memang faktor usia, biasanya glaukomanya mungkin udah ada di awal sedikit walaupun belum terdeteksi bisa saja gitu. Tapi ada juga yang apakah sesudah operasi katarak jadi glaukoma, umumnya memang kadang-kadang sudah ada terjadi sebelumnya perlahan. Kalau penyebab lain biasanya sesudah katarak terjadi glaukoma kalau Bapak punya penyakit-penyakit lain kayak diabetesnya jangka panjangnya, efek terakhirnya itu adalah glaukoma juga bisa. Jadi biasanya pasca operasi katarak pun rata-rata kita tetap minta pasien evaluasi paling enggak 2 tahun sekali untuk memastikan bahwa kondisinya tetap selalu optimal. Mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bapak. Oke Dok, satu lagi dari sebelah sini ya Dok ya. Saya nama Rohani Pangaribuan. Ya. Dari pasien RSCM. Ya.
Jadi dok, saya mau bertanya, saya pasien glaukoma. Memang ada turunan dari mama saya, tapi sudah sering di kontrol, udah pakai obat tetes. Saya juga udah operasi katarak kiri kanan. Sekarang tekanan saya 9 dan 10. Pertanyaan saya, itu selamanya saya pakai obat tetes itu dok? Apa kalau udah turun begitu masih ditetes juga dok? Itu saya pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Rohani. Saya coba menjawab ya Bu. Pada kondisi-kondisi glaukoma yang kronik atau yang jangka panjang, biasanya memang terapi juga diberikan jangka panjang Ibu. Tapi biasanya tergantung, glaukoma itu sebenarnya banyak tipenya Bu. Tipenya ada banyak. Ada tipe yang biasanya setelah dilakukan operasi katarak kondisi tekanannya sudah terkontrol baik, jadi kadang-kadang nggak perlu obat. Tapi ada juga yang walaupun sudah dioperasi katarak ya glaukomanya adalah kondisi yang berbeda lagi. Kalau ditanya apakah obatnya akan harus dipakai terus, sebenarnya yang jawabannya adalah kalau tekanannya sudah terkontrol, dan biasanya kan pemeriksaannya agak banyak ya Bu. Kalau glaukoma ada pemeriksaan yang difoto syaraf matanya, kemudian ada juga yang Ibu periksa istilahnya namanya lapang pandang, jadi yang lampu pencet-pencet tuh Bu, yang kayak main game lampu pencet-pencet. Nah itu adalah pemeriksaan yang kita pakai sebagai dokter, itu menjadi patokan kami apakah kondisi Ibu sudah terkontrol dengan baik atau belum. Kalau memang kondisinya sudah terkontrol baik, biasanya obatnya akan di-maintain ya itu saja gitu, tidak perlu ditambah. Tapi rata-rata kalau tidak dilakukan operasi glaukoma ataupun tidak dilakukan laser glaukoma, rata-rata obatnya akan seumur hidup. Kadang-kadang udah dilakukan operasi glaukoma pun kalau kondisinya relatif berat atau biasanya tadi ya dari hasil pemeriksaan itu kita lihat kok kayaknya gangguannya tidak terkontrol dengan baik, mau nggak mau obatnya akan dikasih terus. Jadi biasanya rata-rata mirip dengan hipertensi ataupun diabetes ya pada penyakit yang umum. Glaukoma pun rata-rata pengobatannya akan seumur hidup. Minimal kalau nggak dipakaikan obat seumur hidup, Ibu kontrol rutinnya akan seumur hidup. Paling enggak tuh bisa 6 bulan sekali kalau kondisinya aman-aman aja. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Kita kayaknya masih ada satu kesempatan lagi ya. Sebentar, kita pindah ke sebelah sini deh dok, gantian soal. Boleh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Tanpan, pasien RSCM juga. Dok, saya udah operasi kataraknya dua-duanya, tapi sekarang masih gatel-gatel gitu. Apa itu harus diobatin, harus kontrol dokter dulu atau gimana? Terus yang kedua, apakah kalau mau operasi katarak itu dikontrol dulu sama dokter? Apa itu glaukoma atau katarak aja? Soalnya kakak saya jadi trauma dok. Kakak saya dioperasi, dokter bilang, rumah sakit bilang, satu dulu Bu, nanti sebelahnya lagi. Tapi setelah sebelah dioperasi, nutup matanya dok, nggak bisa ngeliat. Ditunggu sampai dia ini lagi, malah jadi dua-duanya nggak ngeliat. Itu gimana ya dok? Tapi akhirnya kakak saya itu seperti trauma gitu. Dia orang aktif, dia di depo, dinas kemana-kemana. Dengan keadaan seperti gitu, dia seperti stres. Jadi bukan sakit meninggal karena penyakit, tapi karena stres dia jadi tadinya ngeliat, jadi buta total gitu. Nah, saya jadi takut gitu dok. Gimana? Saya harus kontrol lagi ya dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Ibu. Saya coba menjawab ya Bu ya. Jadi biasanya memang kalau memungkinkan Ibu,
biasanya sebelum dilakukan operasi katarak pasti si dokter akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh ya Bu ya. Seluruh dokter mata kami dididik untuk bisa meriksanya menyeluruh. Namun tadi ada kondisi-kondisi yang mungkin saya tadi sebutkan kalau kataraknya udah matang Bu. Jadi biasanya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan katarak itu, kan katarak tadi yang saya bilang biasanya warnanya jadi ya lensanya jadi keruh ya, menghalangi cahaya masuk ke mata. Kalau kataraknya sudah tebalnya mencapai titik tertentu, selain pasiennya yang menjadi lebih susah melihat, kami sebagai dokter kalau lagi periksa juga jadi tidak bisa mengevaluasi syaraf matanya. Saya biasanya suka memberikan perumpamaan ke pasien kalau kita ngomongin soal katarak, apakah pasca operasi bisa terang lagi apa enggak, istilahnya saya biasa bilang yang kita nggak tahu kondisi sekringnya Bu, yang kita ganti bohlamnya. Kalau sekringnya ternyata bermasalah, sudah tipis ada masalah, mau kita ganti bohlamnya, bohlamnya tetap redup. Jadi kadang-kadang agak susah kalau memang kataraknya sudah relatif matang ya, mungkin yang bahasa yang bisa saya gunakan adalah katarak yang relatif matang, kita nggak bisa melihat kondisi syaraf matanya bagaimana, apakah memang sudah ada kelainan-kelainan lain tadi ya, mau kelainan glaukoma atau ada kelainan lain yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit lain, baik penyakit mata atau penyakit menyeluruh ya Bu. Nah itu jadi agak susah untuk menilai apakah pasca operasi katarak bisa terang lagi atau enggak. Saya mohon maaf saya nggak meriksa kondisi mata ibu dan kondisi mata kakaknya ibu, jadi agak susah juga untuk saya bilang bahwa apakah Itu dari kataraknya belum tentu si ibu gitu ya, karena rata-rata yang terjadi di lapangan adalah kita saking tebal kataraknya kita nggak bisa ngeliat tuh kondisi syaraf matanya gimana. Jadi pasca operasi katarak pasien ngerasanya kok tetap nggak terang sih, kok makin redup sih rasanya, padahal sebenarnya masalah di syaraf matanya sudah terjadi dari sebelumnya, namun tidak bisa dinilai karena ketutup dari kataraknya sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya bilang. Tadi yang pertama tadi maaf sampai lupa jawab. Gatel ya Bu matanya. Tadi mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Al yang berair, biasanya rata-rata harus dinilai apakah ada satu, paling sering biasanya mata kering. Nah itu biasanya harus dinilai, tetap harus diperiksakan lagi biasanya Ibu untuk bisa menilai itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Kepada panitia masih ada waktu untuk 5 menit lagi. Kalau gitu kita buka satu lagi pertanyaan ya. Karena dari sisi sini belum ada yang lain. Oke, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ringan sih pertanyaannya Dok, karena kejadian sama aku dan aku belum pernah, alhamdulillah kalau mata ya. Hanya belakangan ini tuh suka kayak kalau mau bobo atau gimana kita balik kayak ada benang sama titik hitam itu apa tuh? Ya itu aja, sekian, terima kasih banyak. baik. Baik, terima kasih Ibu. Benang atau titik hitam, biasanya bahasa kerennya Bu kita nyebutnya namanya floaters Ibu. Benang atau titik. Ya, biasanya floaters itu satu harus diperiksakan memang Bu. Floaters itu bisa menandakan satu faktor usia bisa, tapi dia bisa juga menjadi tanda dari kondisi-kondisi lain di mata. Yang paling ringan sih memang karena faktor usia ya, di mata kita tuh ada suatu struktur yang bentuknya seperti jelly. Pada saat usia bertambah jelly itu prosesnya agak mencair. Nah proses pencairan itu yang kadang-kadang dilihat sebagai benang terbang-terbang gitu. Tapi bisa juga floaters itu menandakan sesuatu yang lebih serius. Bisa misalnya ada penipisan di bagian syaraf mata, bisa kadang-kadang menandakan adanya kelainan di syaraf mata yang diakibatkan oleh misalnya diabetes, itu juga bisa. Jadi floaters walaupun ringan, biasanya kita tetap minta pasien untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sudah mau berakhir, jadi yang mau nanya-nanya lebih lanjut mungkin bisa ketemu langsung sama Dokter Ica. Dokter, jadwal prakteknya di mana aja dan jam berapa aja Dok? Di JEC, saya prakteknya di JEC Cinere, harinya Selasa, Rabu, dan Sabtu.
Jamnya dok? Biar... Sore. Oh sore, Selasa, Rabu, Sabtu di JJ Cinere sore ya ibu-ibu kalau misalnya mau bikin appointment. Oke, untuk tadi ibu dan bapak yang sudah bertanya, kita ada sedikit souvenir, boleh waktunya untuk maju ke depan. Silakan kami tunggu. Nanti dokter Ica boleh bantu menyerahkan ya dok.